Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami mau datang dengan sikap hati lapar dan haus, membuka hati kami, menyediakan tanah hati kami yang sesubur-suburnya, supaya benih kebenaran firman-Mu boleh menerobosi masuk ke dalam hidup kami. Bapa, berbicaralah kepada masing-masing kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Majikan kami yang agung, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom, Lifehouse Family, Happy Sunday. Doa saya dimanapun saudara berada, saudara dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani. Oke, kita akan meneruskan pelajaran kita tentang mendengar suara Tuhan. Sekarang bagian yang kedua, saya beri tema Tune In. Jadi kalau minggu lalu kita belajar tentang the core principle, minggu ini kita mau bicara tentang tune in. Nah, saudaraku, ada hal yang harus kita ketahui bahwa 99,99% Tuhan tidak bicara audible. Maksudnya audible adalah suara yang langsung masuk ke kuping kita yang kita dengar seperti manusia bicara. Hei anakku, enggak. Tuhan 99% Tuhan tidak bicara dengan metode itu. 99,99% juga Tuhan tidak bicara lewat penglihatan-penglihatan. Saya tidak mengatakan penglihatan tidak ada atau yang audible tidak ada. Bukan itu yang hendak saya katakan. Itu bisa saja ada tetapi sangat jarang. Justru 99,99% Tuhan bicara lewat phroneo. Nah, dalam Filipi 2 dikatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, kata pikiran dan perasaan itu dalam bahasa Yunaninya phroneo. Nah, kita memang menemukan kesulitan untuk menjelaskan phroneo itu apa, terjemahan yang tepat apa. Tetapi pada kesempatan ini izinkan saya menggunakan kata pikiran roh atau pikiran hati. Nah, pikiran roh atau pikiran hati ini ketika suara Tuhan masuk ke phroneo seringkali akan ditranslate dengan otak kita menjadi ide. Saya tidak mengatakan ide itu berarti suara Tuhan, bukan itu. Tetapi seringkali ketika dari phroneo diolah, itu nanti keluarnya menjadi ide. Nah, saya tidak mau debat tentang istilah-istilah. Saudara boleh pakai istilah apapun yang saudara suka. Kalau saudara nggak suka dengan kata ide, ya terserahlah mau pakai apapun. Tapi yang jelas pada pemberitaan kebenaran siang hari ini, yang saya berdoa bahwa saudara bisa tahu bagaimana tune in dengan Tuhan. Oke. Kalau kita punya radio, saudara, radio itu tidak akan berfungsi kalau radio itu tidak tune in. Selama tidak tune in, radio itu tidak akan bisa mengeluarkan suara. Atau kita punya TV. Selama belum tune in, TV itu tidak akan mengeluarkan gambar. Semakin tune in, gambarnya makin jelas. Kalau belum tune in, suka banyak semutnya. Tapi poinnya adalah, it doesn't matter, tidak peduli radio kita sebagus apa, TV kita segede apa, secanggih apa. TV zaman sekarang udah canggih-canggih, saya nggak tahu sampai berapa K karena saya nggak ikutin gituan. Tapi yang saya tahu ada TV yang tajam sekali, jerawat sekecil apapun kelihatan. But the thing is gini, kita boleh punya teknologi yang hebat, kita boleh punya teknologi yang canggih, tapi kalau kita nggak tune in, kita nggak bisa dapat gambarnya. That's why kita perlu tune in dengan Tuhan. Nah, ini kalau saya sambungkan dengan khotbah minggu lalu, poin keempat tentang kecerdasan roh, tentang kecerdasan rohani, di mana salah satu kecerdasan rohani adalah kita harus menyediakan wadah belajar firman Tuhan yang betul. Nah, ada orang boleh dia advance dalam kebenaran firman Tuhan, sekolah Alkitab, tapi kalau nggak tune in, nggak bisa juga. So,
Ini merupakan sebuah gabungan, bukan soal cuman berpendidikan tinggi, fasilitas bagus atau apapun itu, atau tahu tentang Tuhan. Bukan soal itu saja, tapi harus tune in dengan Tuhan. Lukas 8 ayat 8b kita akan mulai baca. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat ini lucu, saudara ya. Siapa punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Apa yang saya pahami, ini ayat tentang tune in. Ada orang punya TV tapi nggak tune in, jadi kagak bisa lihat gambar. Ada orang punya kuping. Ini bukan soal tuli, saudara. Punya kuping bisa dengar, tapi yang nggak masuk aja. Makanya kan ada mama-mama kalau omelin anaknya, itu kuping apa ketelan panci katanya. Punya kuping, tapi kok kayak nggak dengar ya? Nah itulah karena tidak fokus, saudaraku ya. Jadi seringkali kita tidak tune in dengan Tuhan. Nah pada kesempatan ini kita mau belajar bagaimana kita tune in dengan Tuhan. Tetapi sebelum how, kita tahu dulu why. Why kita harus tune in dengan Tuhan. Yang pertama adalah membuktikan bahwa saya anggota keluarga kerajaan Allah. Salah satu visi Lifehouse adalah, atau visi utama Lifehouse adalah membangun anggota keluarga kerajaan Allah dalam kebenaran. Nah, anggota keluarga itu pasti punya hubungan. Kita harus bisa membedakan apa itu fans, apa itu yang punya hubungan. Kalau fans itu cuma tahu, saya tahu Bapak Presiden Jokowi, saya tahu Michael Jordan, tapi mereka nggak tahu saya. Apakah saya bisa menghubungi mereka? Nggak bisa juga. Mungkin kalau zaman sekarang bikin surat terbuka, kalau dibaca. Tapi saya tidak bisa punya hubungan langsung secara pribadi. Tapi kalau anggota keluarga, itu bukan sekedar cuma tahu. Tapi punya relasi, bisa berhubungan kapanpun. Dan berhubungan setiap hari, punya komunikasi. Jadi saya harap bahwa saudara bukan hanya menjadi fansnya Tuhan, tapi saudara harus punya hubungan dengan Tuhan. Jangan puas kalau hidup kekristenan kita cuman sebatas fans. Itu baru beragama Kristen, tapi belum tune in dengan Tuhan. Nah, hal yang kedua, bahwa tune in dengan Tuhan memproteksi kita dari kesalahan. Amsal 3 ayat yang ke-6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, Alkitab The Message, coba, ini bagus sekali. Listen for God's voice in everything you do and everywhere you go. He is the one who will keep you, lihat, on track. Jadi kata, dengar suara Tuhan sebab dia yang akan membuat kita on track. Seringkali hidup kita tidak pada track yang benar. Seperti pelari, itu ada tracknya. Dia tuh gak boleh keluar lintasan. Ada tracknya. Nah seringkali karena kita tidak mendengar suara Tuhan, hidup kita keluar dari track. Nah jadi, He will keep you on track. Jadi yang kedua, proteksi kita dalam kesalahan. Dari kesalahan, ya, diminimize itu. Hal yang ketiga, membawa kesuksesan dalam hidup kita. Orang yang mendengar suara Tuhan itu membawa kesuksesan dalam hidup dia. Saya tidak sedang bicara tentang kesuksesan menurut dunia. Kalau kesuksesan menurut dunia jelas diukur dari materi yang saudara miliki. Tetapi saya sedang bicara kesuksesan di dalam Tuhan. Apa itu kesuksesan dalam Tuhan? Sukses menurut Tuhan adalah kita bisa menjadi seperti apa yang Dia mau. Sebab Dia yang ciptakan kita. Kalau kita tidak mendengar suaranya, bagaimana kita bisa menjadi seperti yang Dia mau? Mazmur 32 ayat yang ke-8. Kita lihat dulu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Dalam Alkitab The New Living Translation NLT, I will guide you,
along the best pathway. Aku akan membimbing kau di pathway yang terbaik, di pathway yang terbaik. For your life, I will advise you and watch over you. Aku yang akan memberikanmu advice. Jadi suara Tuhan itu advice buat kita. Suara Tuhan itu nasihat buat kita, and watch over you. Yang menjaga. Ya, jadi orang yang mendengar suara Tuhan akan tahu Tuhan mau apa dalam hidupnya. Nah, sekarang kita masuk kepada inti persoalan kita. Bagaimana supaya kita bisa tune in? Saya akan mengambil dari perumpamaan tentang seorang penabur. Lukas pasal yang ke-8, ayat 5 sampai 15. Lukas pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 saja. Jadi saya akan mengambil perumpamaan tentang seorang penabur. Izinkan saya mengambil dari angle yang sedikit berbeda dari yang biasa saudara pahami. Lukas 8 ayat yang ke-5. Saya ingin mencoba merelasikan, dan bagi saya memang perumpamaan ini sedang bicara tentang mendengar suara Tuhan. Lukas 8 ayat yang ke-5 dulu. Sebelum kita baca, saya mau menjelaskan bahwa Tuhan berbicara tentang 4 macam tanah. Nah, kalau Tuhan Yesus di zaman dulu bicara tentang perumpamaan, atau berbicara dalam perumpamaan adalah cara Yesus mengajar di zaman itu. Kenapa? Sebab perumpamaan itu hal yang pasti tidak asing lagi untuk pendengarnya di masa itu. Sebab zaman dulu banyak yang bercocok tanam, jadi Tuhan bicara perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau di zaman sekarang, andai kata Yesus hidup di Jakarta, mungkin dia tidak bicara perumpamaan tentang penabur. Mungkin loh ini, mungkin Yesus bisa saja berbicara tentang perumpamaan tentang seorang driver ojol. Mungkin begitu. Sebab relevan dengan kita. Perumpamaan tentang seorang penjual fried chicken. Nah, bisa gitu. Tapi zaman dulu perumpamaan tentang seorang penabur. Jadi Tuhan sedang bicara, perumpamaan itu orang sudah familiar. Nah, saudara harus tahu bahwa penabur atau orang yang menabur benih itu menabur dengan cara ditebar atau di broadcast. Maka kan ada TV broadcast, broadly casting, itu kan gitu. Jadi kalau orang benih itu kan kecil-kecil, tidak mungkin ditanam satu persatu. Jadi kalau zaman dulu di ancient Israel itu bukan satu persatu, benihnya itu banyak. Jadi di broadcast, ditebar. Jadi kalau saudara sering lihat gambar dari perumpamaan itu adalah diilustrasikannya ditebar, ya itu memang betul. Jadi not one by one, itu benih itu bisa banyak sekali kan, bisa banyak sekali. Nah, jadi ditebar semua. Nah, 4 macam tanah ini menggambarkan situasi hati kita dan akan sangat menentukan apakah kita bisa tune in dengan Tuhan atau tidak. Ada yang keras, ada yang berbatu, ada yang di semak duri, dan ada yang baik. Tapi yang saya mau saudara pahami dulu, petani di sini, farmers yang menebarnya itu Tuhan sendiri. Seed atau benih adalah the word of God, firman Allah, atau apa yang kita dengar, atau apa yang hendak Tuhan sampaikan untuk kita, itu tepatnya. Jadi benih di sini adalah word of God, apa yang hendak Tuhan sampaikan untuk kita. Dan tanah itu adalah phroneo kita, pikiran hati kita. Pikiran hati kita. Nah, kalau saudara mau tune in, yang pertama yang saudara harus catat adalah ini. Saya harus punya kelembutan hati. Saya harus punya kelembutan hati. Saya harus mau dibajak, gak boleh keras hati. Tanah yang keras itu dibajak saudara, supaya tidak keras. Harus open minded, pikiran saya harus terbuka. Saya harus reseptif, harus eagerly, harus lapar dan haus. Sebab penghalang utama, jadi hal yang pertama kalau mau tune in adalah hati saya harus lembut.
supaya firman Tuhan bisa masuk. Dan penghalang utama untuk tune in adalah resistance atau penolakan. Penolakan. Coba lihat Lukas 8 ayat yang kelima. Ini menarik. Kita akan belajar. Lukas 8 ayat yang kelima. Adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Nah, saudara, saya harus jelaskan. Jadi jenis yang pertama, penolakan yang pertama adalah resistance. Kalau saudara baca Alkitab bahasa Indonesia memang agak membingungkan bagi saya juga. Sebab benih itu jatuh di pinggir jalan. Kalau saudara bayangan pinggir jalan tuh apa sih? Trotoar gitu kan, pinggir jalan. Oke, sekarang gini. Jadi ini kan bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Jadi ada tanah luas dalam ancient Israel itu. Jadi petaninya lewat dan akan membentuk sebuah pathway. Akan membentuk sebuah jalan. Kan dia tidak tanah kalau diinjek terus kan rusak. Jadi dia akan sambil menabur dan dia memang menyisakan satu petak tanah atau satu area tanah yang akan dia gunakan sebagai tempat dia jalan. Pathway itu. Sebab dia tidak bisa hari ini jalan lewat pathway ini, besok yang lain lagi, nanti tanahnya semua rusak. Jadi dia memang harus korbankan segelintir area, sebagian area yang akan menjadi footpath-nya dia. Ya, yang akan menjadi tempat pijakannya. Jadi setiap hari dia akan lewat situ. Besok-besok kalau mau disiram dia akan lewat footpath yang sama. Paham? Nah, tanah yang dijadikan footpath itu, tanahnya pasti jadi rusak. Pasti jadi keras. Ketekan terus ke dalam. Ketekan terus. Lama-lama jadi keras. Itu yang Alkitab maksudkan. Nah, karena jadi keras, benih udah gak bisa masuk lagi. Nah, jadi tanah ini sebenarnya bukan jatuh di pinggir jalan, tapi jatuh di footpath itu. Footpath tempat petani lewat tiap hari. Nah, ciri-ciri footpath itu ada dua. Keras dan sempit. Tempat pijakan. Jadi ini bukan pinggir jalan, tapi tempat pijakan. Ciri-cirinya tuh dua. Keras, karena diinjak terus jadi keras. Yang kedua sempit, kan gak mungkin gede-gede. Entah kalau gede-gede tanah yang rusak banyak. Keras dan sempit. Ini bicara tentang hati yang keras dan pikiran yang sempit. Sampai benih itu tidak bisa masuk. Selalu menolak kebenaran. Maka tadi saya katakan penghalang utama orang bisa tune in adalah resistance. Penolakan seperti benih yang jatuh di tempat pijakan itu, di footpath itu sampai dia tidak bisa masuk. Ini bicara tentang hati yang keras dan sempit. Hati yang keras yang menolak, selalu menolak kebenaran. Kalau dengar kebenaran itu bukan buat saya. Kebenaran itu gak pas buat zaman ini. Pernahkah saudara ketemu dengan orang yang seperti ini? Yang resistance total. Kalau minggu lalu saya katakan, harus punya sikap yang submissive in advance. Orang yang punya tanah hati keras, dia milih-milih. Makanya kalau dengar kebenaran juga, ini gak enak buat gua. Ini gak enak. Itu terlalu keras. Loh. Sebenarnya tidak ada kebenaran yang keras, saudara. Yang ada cuma standar Tuhan atau bukan standar Tuhan. Dan kita gak boleh milih-milih. Apapun yang namanya kebenaran kita harus terima. Ada orang kan yang cuma senangnya mendengarkan beberapa topik saja. Nah itu lama-lama pikirannya jadi sempit. Sebab dia gak mau topik yang lain. Dia cuma mau yang cocok dengan situasi hidup dia. Dia cuma mau yang cocok dengan perasaan suasana jiwa dia. Pikirannya jadi sempit. Lama-lama hatinya jadi keras. Ini adalah tipe yang pertama yang jatuh di footpath, di tanah yang sudah keras, yang biasa diinjak.
Coba lihat Lukas 8 ayat 12. Ini penjelasan dari apa yang tadi Tuhan katakan. Yang jatuh di pinggir jalan itu, yang jatuh di tempat berpijak itu ialah orang yang telah mendengar. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Ini gak bisa masuk sama sekali. Jadi baru ditabur mental langsung. Makanya diambil iblis, kata Alkitab. Ya. Tanah hati yang keras atau tanah yang keras itu melambangkan hati yang tertutup. Orang yang menutup hatinya untuk kebenaran. Orang yang menutup hatinya untuk kebenaran. Dan ini juga bisa banyak di gereja. Biar datang ke gereja, mendengar khotbah, tapi hatinya tertutup oleh kebenaran. Ada 3 mental penghalang. Yang pertama pride atau kesombongan. Kita pikir kita bisa kerjakan itu semua. Kita tidak butuh Tuhan. Kita dengan kekuatan kita bisa kerjakan semua. Itu penghalang yang pertama. Yang membuat hati kita jadi keras. Padahal manusia itu rentan, saudara ya. Rentan. Jangankan digaplok sama Tuhan. Baru disentil dikit aja juga udah kelepek-kelepek. Manusia itu gak ada hebatnya. Jadi kita jangan sombong. Sama virus yang gak kelihatan aja kita habis gitu. Tewas. Itu baru sama virus yang tidak kelihatan. Yang kecil banget. Saking kecilnya mata kita juga gak bisa lihat. Itu baru sama virus. Jadi manusia itu gak ada hebatnya. Kita jangan sombong. Yang membuat hati seseorang keras adalah pride kita, kesombongan kita. Nanti itu biasanya ditandai dengan selalu I, me, myself. Aku, dan aku. Saya belajar menghindari ini, saudaraku. Ya, saya mau ketika saya menyampaikan firman, saudara betul-betul fokus pada firman Tuhan. Saya pun banyak belajar. Ketika saya membagikan, saya pun juga belajar dan mengingatkan diri saya sendiri lagi. Tidak boleh firman itu tertuju pada diri saya, tapi harus Christ center, harus tertuju pada Tuhan Yesus. Yang kedua, mental penghalang kita adalah fear, ketakutan. Saudara, Tuhan tidak pernah berikan roh ketakutan. Ketakutan itu bisa mengakibatkan kita tidak berani melangkah. Ada orang juga yang takut kalau Tuhan ngomong sama dia. Takut gue jadi aneh, jadi fanatik. No. Jangan ada ketakutan dalam bentuk apapun. Dan kalau Tuhan menginstruksikan kita melakukan apapun, lakukan saja. Jangan ada ketakutan. Itu mental penghalang kita. Jadi pride, fear. Dan yang ketiga ini, bitterness. Bitterness. Kalau kita simpan pahit, dendam, kita susah dengar suara Tuhan. Karena hati kita jadi keras. Makanya buanglah yang pahit dan terimalah firman Tuhan yang lembut. Yakobus 1 ayat 21. Kita baca sebentar Yakobus 1 ayat ke-21. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak. Dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Lihat, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Jadi buang bitterness. Ya, terima dengan lemah lembut artinya kita buang pride kita. Kita buang ketakutan kita. Kita buang kepahitan kita. Kalau hati jadi pahit, Tuhan gimana mau ngomong? Sebab jadi keruh, jadi kotor. Kalau ingat khotbah minggu lalu jadi gak suci hatinya. Tuhan sulit bicara untuk orang-orang yang seperti ini. Jadi kita harus buang ini, pride, fear, and bitterness. Yang kedua, kalau saya mau tune in, tadi yang pertama adalah saya harus lemah lembut, punya hati yang lembut. Yang kedua adalah saya harus berakar kuat dalam kebenaran. Kalau penghalang yang pertama tune in tadi adalah resistance, penolakan. Penghalang yang kedua adalah kedangkalan. Coba kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-6. Tipe tanah yang kedua sekarang. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu. Dan setelah tumbuh ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Nah, saudaraku, tanah di ancient Israel zaman dulu itu gini.
Jadi tekstur tanah hanya dangkal sedikit, terus batu. Terus batu. Saya coba lihat terjemahan, ada yang bilang batu damping, ada yang bilang batu apa. Pokoknya intinya ada batu besar. Jadi habis lapisan tanahnya tuh cuma sedikit, terus ada batu besar. Jadi lapisan tanahnya tuh hanya dangkal saja. Nah untuk tipe yang kedua gini, dia tidak bisa tumbuh ke dalam. Akarnya tidak kuat, sebab ada batu. Jadi kalau mau firman itu masuk, batu itu harus dihancurkan dulu. Nah ini menggambarkan hati kita, saudaraku ya. Coba ayat yang ke-13 kita lihat dulu penjelasannya. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menerimanya dengan gembira, senang. Tetapi mereka itu tidak berakar, percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi jenis tanah yang ada batu besar ini adalah tanah yang dangkal, itu bicara tentang pikiran hati yang cetek. Firman itu tidak dibiarkan menerobosi hatinya sampai ke dalam, sebab ada batunya. Nah makanya yang kedua itu saya harus berakar kuat dalam kebenaran. Kalau kita dangkal akan kebenaran firman Tuhan, kita nggak bisa berakar kuat ketika ada pencobaan datang, ada masa susah datang, kita akan hanyut, kita akan roboh, kita akan dihempaskan, saudaraku. Seringkali saya mendengar ada orang yang berkata, Pastor, thank you for the word of God. Oh ya puji Tuhan. I'm touched, saya terjamah. Tapi kalau kita lihat, 1, 2 bulan, 3 bulan, gak ada perubahan tuh hidupnya. Banyak orang cuma senang sampai di titik touch, terjamah, tapi tidak sampai ditransform. Kebenaran firman Tuhan itu harus sampai mengubah. Jangan cukup senang cuman, aku dijamah oleh kebenaran firman Tuhan. That's good, tapi jangan stop sampai di situ. Harus dibiarkan masuk, berakar kuat. Supaya hidup kita diubahkan. Jadi jangan senang cuman sampai touch, tersentuh. Nangis di KKR. Wah kan banyak kan. Wah zaman dulu zaman KKR saudara ya. Kalau sekarang mungkin sudah agak dikit. Dulu zaman-zaman awal saya pelayanan juga suka mengadakan KKR. Wah kalau altar call itu wah, orang bisa nangis. Semua air dari mata, hidung, kuping itu jadi satu semua. Bukannya itu salah. Tapi banyak orang yang stop sampai di situ. Dia senang dengar firman. Tapi dia tidak membiarkan firman itu masuk, mempenetrasi hidupnya. Dia tidak membiarkan firman itu masuk sampai ke dalam. Hanya di permukaan, hanya di surface. Nah saudara kalau tahu, itu ada yang namanya tumbuhan bambu Cina. Ini filosofi bambu Cina tuh keren banget. Saudara boleh coba cari tahu. Tahukah saudara orang yang menanam bambu Cina itu perlu ketekunan. Orang kalau mau berakar kuat dalam firman itu perlu ketekunan. Ini filosofi bambu Cina tuh masuk banget. Bambu Cina itu, pohonnya itu bisa tingginya 6 meter, 7 meter. Bermeter-meter ke atas, tinggi banget. Tapi tahukah saudara, orang yang menanam bambu Cina, 5 tahun pertama gak lihat apa-apa. Jadi benihnya dia tanam, dia tiap hari harus menyirami, harus merawat. Tapi selama 5 tahun juga, dia gak lihat apa-apa. Tuh coba. Hanya dikit, jadi kalau orang gak sabar, mungkin cuma numbuh berapa senti. Kalau orang gak sabar, hal apaan nih, ini mah tanaman mati katanya. Buset dah gue, 1 tahun, 2 tahun gue siramin, nongol aja enggak. Nongol cuma 1 senti, cuma 2 senti. Tapi setelah dia 5 tahun, itu bisa percepatan, ada bus langsung menjulang ke atas. Wah saya tuh pas tahu tentang filosofi pohon bambu Cina ini, saya bilang ini hebat banget. Jadi rupanya di tahun-tahun pertama ketika kita merawat tanaman itu, dia tuh nggak naik ke atas. Tapi dia terus deep, akarnya makin ngebor ke dalam. Setelah akarnya cukup kuat, baru dia naik ke atas.
Dan begitu dia naik ke atas, orang kaget. Gila, tingginya bisa 6 meter, 7 meter. Dan itu, mau ada badai apapun, dia bisa kuat, dia bisa ngikut. Banyak orang dangkal, saudara. Senang dengan hal yang fancy, apa yang kelihatannya menarik. Tapi akarnya tidak kuat. Kadangkala hal ini butuh ketekunan. Mungkin nanti ada pengajaran-pengajaran. Itulah sebabnya saya juga upload Bible study. Mungkin ada hal-hal yang, ini kagak seru nih. Ini mah terlalu teologis. Tapi mau gak mau saudara. Kalau saudara mau berakar kuat ya harus belajar tahu. Jangan sampai kita milih-milih. Cuman mau apa yang enak di telinga kita. Saya khawatir nanti tidak punya kedalaman berakar. Nanti cuman kelihatannya aja indah. Tapi begitu ada pencobaan berarti hilang kita. Ditelan langsung. Ya. Nah, banyak orang yang tidak suka kalau firman Tuhan menerobosi watak karakter dia yang keras. Ada orang tuh yang punya bedrock personality. Setiap orang pasti punya bedrocknya deh. Saya pun punya. Emosian, tidak sabaran, saya punya. Watak-watak itu. Tapi saya harus membiarkan firman Tuhan menghancurkan bedrock personality saya. Kalau enggak, itu enggak bisa berakar. Ada penghalangnya, ada batunya. Tidak cukup cuma dengar khotbah bagus. Tersentuh, I'm touched. Tapi saya tidak membiarkan firman itu menghancurkan bedrock personality saya. Waduh, enggak bisa. Maka saya harus lalap semua firman Tuhan. Apapun yang Tuhan katakan saya lalap. Enak atau enggak enak, lalap. Harus dilahap sampai habis saudaraku ya. Jangan cuma mau yang empuk-empuk, yang enak-enak, yang dicayang-cayang Tuhan. Ya Tuhan memang sayang saudara. Itu mah gak usah kita sangsikan. Tapi lebih dari itu kita harus mau membiarkan firman Tuhan menerobosi bedrock personality kita yang keras. Supaya firman itu bisa ngebor, supaya benih itu bisa sampai ke dalam, tidak dangkal, tidak cetek. Nah seringkali kita dengar firman terus lupa. Makanya untuk jemaat Lifehouse, saya gak boleh bosan ingetin, please catat. Kenapa? Sebab penelitian berkata 90-95% kita lupa dalam 3 hari apa yang kita dengar. Oh iya, coba aja. Saudara yang minggu lalu menyaksikan streaming juga di YouTube. Apakah saudara ingat kalau saya tanya sekarang apa yang saya sampaikan untuk saudara? Jangankan saudara, saya yang menyampaikannya pun saya harus mengulang-ulang. Supaya saya ingat. Memang naluri kita itu dangkal. Tapi kita bisa pecahkan batu itu. Maka harus diulang-ulang. Ya. Yang seperti minggu lalu saya katakan, repetition is a mother of revelation. Orang yang suka mengulang-ulang akan menerima banyak pewahyuan dari Tuhan. Harus berakar kuat. Nah kalau mau berakar kuat, caranya cuma 2. Satu, saudara punya waktulah dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara harus punya komunitas yang sehat. Komunitas yang sehat. That's why dalam Lifehouse ini God's Kingdom Family. Itu bicara tentang komunitas. Saya rindu walaupun kita sedang tidak bisa berjumpa secara fisik, tapi kita tetap connected each other. Kita nggak being isolated. Kita nggak seperti manusia yang terdampar di gua sendirian dan tidak mau berhubungan dengan orang lain. Apalagi nanti kalau sudah dalam keadaan situasi normal, pastikan kita mau tertanam, kita punya komunitas yang kuat. Sebab Tuhan memang tidak menciptakan manusia untuk jadi Tarsan di tengah hutan sendirian. Tapi menjadi makhluk yang berkomunitas. Jadi punya komunitas rohani yang sehat. Kalau komunitas saudara tidak rohani,
Saudara cuma kumpul-kumpul sama geng gosip, geng arisan gak jelas. Waduh, sulit untuk berakar kuat. Tapi kalau mau berakar dalam, punya waktu sama Tuhan, punya komunitas rohani yang sehat. Ya, jadi penghalang yang kedua adalah kedangkalan. Mau gak mau bedrock personality kita, batu itu harus dihancurkan. Kalau firman itu menembus masuk ke dalam, maka firman itu bisa berakar kuat. Yang ketiga, saya harus mengeliminasi semua gangguan. Kalau saudara mau mendengar suara Tuhan, tadi yang pertama adalah hati saya harus lembut. Yang kedua, saya harus berakar kuat dalam kebenaran. Yang ketiga, saya harus mengeliminasi semua gangguan. Sulit untuk mendengar Tuhan kalau pikiran kita sibuk dengan banyak hal yang gak penting. Dan hal ini itu dalam hidup kita yang menguasai pikiran kita. Kita bisa sibuk, kita bisa banyak pikiran, tapi jangan sampai gak punya VIP time dengan Tuhan. Ingat minggu lalu saya juga udah katakan, yang dari kitab Habakuk, yang pertama withdraw. Harus punya getting alone, waktu sendiri dengan Tuhan. Kadang-kala seperti ibaratnya orang mau telepon kita tapi sibuk terus teleponnya. Nah itu. Jangan sampai Tuhan mau bicara tapi kita sibuk. Tracking pikiran kita sibuk sampai sulit Tuhan masuk. Gangguan itu bisa banyak. Atau kalau saya boleh pakai perumpamaan handphone lagi, saudara pernah kan ngomong HP itu harus gerak dulu, cari signal yang pas. Hah? Iya apa? Apa? Tunggu bentar. Geser lagi, cari posisi lagi, sampai tune in. Nah, saudara, gangguan itu bisa banyak, saudara, ya. Jadi kita harus pastikan posisi kita harus pas, harus punya waktu sendiri yang pas untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Ya. Jangan saluran pikiran kita itu sibuk dengan banyak hal yang gak penting. Sibuk sama drama Korea, bukannya gak boleh nonton drama Korea. Tapi kalau cuma sibuknya nonton doang, sibuknya gosip, sibuk dalam banyak hal. Gimana Tuhan bisa masuk ke saluran hidup kita? Coba kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-7. Ini tipe yang ketiga. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Menghimpit itu dicekik kalau dalam bahasa Inggrisnya. Makanya apakah kita selalu sibuk? Jawabannya cuma satu. Be still and know that I am God. Mazmur 46 ayat 11 yang saya juga udah bacakan minggu lalu. Diam dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Diam dan ketahuilah. Be still and know that I am God. Quiet and shut up. Yang saya sudah ajarkan. Quiet and shut up. Kita itu suka terlalu mau banyak bicara. Tapi sekarang Tuhan bilang diam, tenang. Shut up, tutup mulutmu. Kasih kesempatan Tuhan yang bicara. Ayat 14, lihat artinya. Ya, ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Nah, semak duri di sini itu dalam terjemahannya tuh weeds. Nah, kebetulan saya pernah tinggal di Australia. Jadi dulu di rumah kita di belakang itu kalau rumah-rumah di Australia itu suka biasa dikasih lahan luas, saudara. Sampai saya bilang, aduh ini tanaman banyak banget, cuma dikasih rumput gitu. Nah, yang menarik adalah karena dulu kita mau nggak mau kita mesti potong rumput. Itu rumput kalau nggak dipotong, kalau kita nggak rawat, biarpun cuma rumput, itu bisa muncul weeds. Jadi itu saya tuh bisa bayangin, weeds itu apa?
itu kayak semacam tanaman liar. Weeds itu saudara, jadi kalau kita lagi cabutin rumput itu, kita harus pakai sarung tangan tebal. Sebab weeds itu berduri, tajam, sakit. Kalau kena tangan kita itu sakit. Nah jadi inilah yang Alkitab katakan, ini yang mencekik, yang menghimpit. Nah, weeds dalam hidup kita itu kata Alkitab itu ada 3. Yang pertama adalah kekhawatiran. Kekhawatiran itu weeds. Worry ini itu, khawatir ini itu. Dan Alkitab berkata, itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Orang yang khawatir, apa sih yang kita khawatirin biasanya? Makan, minum, pakai kan? Itulah yang dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Jadi kekhawatiran akan hidup ini, itu bisa menjadi weeds dalam hidup kita. Jadi rumput liar yang mencekik iman kita. Orang itu sebenarnya harusnya dia bekerja keras, bertanggung jawab, jujur, punya karakter yang baik. Dia gak usah khawatir urusan makan, minum, pakai. Nanti kapan-kapan kita bahas secara lengkap. Weeds yang kedua adalah kekayaan. Ini kata Alkitab. Bukannya tidak boleh kaya, tetapi gini, orang yang Tuhan percayakan kekayaan, itu tanggung jawabnya pun besar. Sebab kalau dia tidak bisa bertanggung jawab akan kekayaan itu, kalau dia tidak bisa mengelola dengan baik, kalau dia tidak bisa menyalurkan seperti yang Tuhan mau, salah-salah kekayaan itu bisa menjadi weeds yang choke iman dia, yang mencekik iman dia. Itulah sebabnya tadi saya katakan kita harus punya waktu tenang. Jangan cuma sibuk mencari kekayaan. Jangan sibuk make a living but not alive. Ya. Sibuk mencari sesuatu untuk mempertahankan sebuah kehidupan. Tapi tidak memperoleh makna kehidupan yang sebenarnya. Ingat, tidak masalah jadi kaya, tapi jangan sampai kekayaan itu menjadi weeds yang mencekik iman kita. Ya, jangan sampai. Hidup itu bukan cuma buat dapat yang lebih, enggak. Tapi justru kalau orang yang bisa duduk diam, tinggal tenang, jangan sampai kekayaan itu jadi gangguan, jangan sampai sibuknya cari nafkah itu jadi gangguan buat kita. Maka kita harus punya waktu duduk diam di kaki Tuhan supaya kita tahu, Tuhan, Engkau percayakan ini, aku mau kelola bagaimana. Aku harus salurkan kemana. Aku harus memberkati siapa. Sebab aku tahu ini bukan aku punya, ini semua punya Tuhan. Aku cuma bendahara. Nah, weeds yang ketiga, lihat. Kalau orang tidak bertanggung jawab dengan kekayaan, pasti akan jatuh pada weeds yang ketiga, yaitu kenikmatan hidup, pleasure. Bukannya kita tidak boleh punya kesenangan, saudara. Bukan itu. Tapi kalau orang yang tidak bisa mengelola hal ini, maka yang dia sibuk adalah cari kesenangan, bukan cari Tuhan. Harusnya kesenangan kita adanya juga di dalam Tuhan. Jadi jangan yang kita sibuk itu cari kesenangan. Nah, 3 hal ini bisa menjadi weeds dalam hidup kita. Nah, kalau ada weeds, ada sebuah rumput liar di taman, itu adalah tanda bahwa kita lalai. Orang yang gak urus tanamannya pasti ada weeds, ada rumput liarnya. Jadi kalau sampai ada weeds yang mencekik hidup kita, sebenarnya kita sedang lalai dengan kerohanian kita. Kalau weeds tumbuh dalam hidup kita, tandanya kita sedang menjauhkan hubungan kita dengan Tuhan dan persekutuan orang percaya. Atau jangan-jangan kita salah komunitas. Ada orang yang bilang sama saya kok makin ke gereja makin duniawi ya. Ya itu salah komunitas namanya. Makanya weeds nongol dan mencekik iman kita. Ya, jadi tanah dengan weeds itu menggambarkan pikiran yang penuh. Tadi yang pertama itu pikiran yang keras, hati yang keras. Yang kedua hati yang dangkal, pikiran dangkal. Yang ketiga adalah pikiran hati yang penuh, yang tersita. Jadi ini masalahnya bukannya ada batu, tapi terlalu banyak gangguan yang sampai menyita hidup dia. Nah, yang keempat, kalau kita mau tune in, nah ini tanah yang baik. Saya harus kooperatif. Saya harus bisa menjadi rekan kerja Tuhan.
Ya, coba kita lihat Lukas 8 ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, dan setelah tumbuh berbuah 100 kali lipat. Nah, baru tadi yang kita baca. Setelah berkata demikian, Yesus berseru, siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Ayat yang ke-15, penjelasannya, yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Saudara, Tuhan akan bicara sama orang yang bisa diajak kerjasama, yang mau submit, yang bukan mau berdebat. Ya, makanya hal yang keempat, saya harus kooperatif, saya harus bisa jadi rekan kerja Tuhan. Ini menyambung yang minggu lalu. Tuhan akan bicara sama orang yang bisa jadi rekan kerjanya, bukan yang mau debat sama Tuhan. Ya. Dan orang yang tipe ini, dia mendengar, dia menyimpan, singkirkan gangguan, dia melakukan, dia taat, akhirnya dia bisa berbuah lebat. Listen to this. 4 macam tanah hati ini bisa kita miliki dalam satu hari. That's why kita harus konsisten memilih, saya mau menjadi tanah yang baik. Dulu saya berpikir satu orang satu macam tipe tanah. Sekarang enggak. Hubungannya dengan mendengar suara Tuhan, kita bisa saja punya 4 attitude itu dalam satu hari. Jadi dulu saya berpikiran masing-masing satu orang satu attitude. No, sekarang saya berpikir lain. Kita bisa punya 4 attitude itu dalam satu hari. Ketika kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan, bisa saja kita sedang menjadi tanah yang keras. Tapi saya harap gini, kita harus konsisten. Bahwa kita mau selalu apapun yang Tuhan katakan setiap harinya, kita mau punya sikap hati yang keempat tadi. Nah, saudara, saya akan tutup dengan ini. Tadi yang pertama kan, penghalang kita adalah kalau hati kita keras, maka kita harus mau dibajak. Tahukah saudara, jika hati saudara keras, bagaimana cara melembutkannya? Kalau jalan yang untuk tempat pijakan itu keras, kalau tanah sudah keras, gimana cara Tuhan melembutkannya? Tuhan harus kirim storm, badai. Tuhan harus kirim hujan. Makanya seringkali Tuhan harus izinkan persoalan besar terjadi dalam hidup kita untuk melembutkan tanah hati kita. Bagi saya, situasi COVID-19 ini juga merupakan badai yang Tuhan kirim buat gerejanya. Untuk gerejanya bisa berbalik. Untuk mengetahui apa yang esensi, apa yang aksesoris, apa yang esensi, apa yang sensasi. Tuhan bisa mengirimkan hujan badai untuk membuat lembut tanah hati yang keras. Yang kedua, tanah yang dangkal. Saya suka ke gereja, tapi Tuhan bukan prioritas saya. Kan ada yang seperti ini. Akhirnya dia gak punya komunitas, gak punya akar, gak ngerti firman. Yuk kita belajar. God is my priority. Is number one, top list my priority. Dan tanah yang penuh weeds, yang terlalu sibuk buat Tuhan. Saya gak tahu weeds apa yang sedang tumbuh dalam hidup kita. Apakah hubungan, uang, kesenangan, atau apa. Tapi doa saya, kita bisa singkirkan semua weeds itu. Kita bisa mengizinkan firman Tuhan menerobosi our bedrock personality. Dan kita harus membajak tanah hati kita. Supaya tidak jadi keras. Tidak usah tunggu badai. Tidak usah tunggu hujan. Tapi biarlah Tuhan menerobosi tanah hati pikiran kita. Sehingga kita bisa berbuah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Kami sudah mendengar kebenaran ini, kami berdoa supaya kami mau mengizinkan Tuhan, mengizinkan firman-Mu menerobosi tanah hati pikiran kami. Kami tidak mau punya hati yang keras, kami tidak mau punya hati yang cetek, kami tidak mau punya banyak distraction. Kami harus punya banyak waktu dengan Tuhan. Getting alone with God. Supaya kami bisa mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebenaran-Mu. Dan sekarang angkatlah kedua belah tangan-Mu. Dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari
Allah Bapa, cinta kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya, menjemput orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Sama-sama kita katakan, amin. Happy Sunday. Minggu depan, pastikan saudara tetap bersama-sama dengan kita. Saya akan meneruskan tema yang ketiga, tentang bagaimana kita mentes apakah ini suara Tuhan buat kita atau bukan. Seringkali orang bingung apakah ini suara dari iblis, suara dari Tuhan, atau dari mana. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, Lifehouse Family. Matius 25 menggambarkan sedikit gambaran tentang apa yang akan terjadi di penghakiman terakhir nanti. Di sana Tuhan Yesus berkata bahwa
Ketika aku lapar, kamu tidak memberikan aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberikan aku minum. Ketika aku sakit, kamu tidak merawat aku. Ketika aku sebagai orang asing, kamu tidak memberikan aku tumpangan. Saudaraku, lalu orang-orang bertanya, kapan aku melihat engkau lapar? Kapan aku melihat engkau haus? Kapan aku melihat engkau sebagai orang asing? Kapan kami melihat engkau sakit ya Tuhan? Lalu Tuhan menjawab gini, sesungguhnya jika kamu melakukan untuk salah seorang saudaramu yang paling hina ini, kamu melakukannya untuk aku. Saudaraku, kondisi memang belum banyak berubah, belum banyak menjadi semakin baik, di mana-mana masih banyak orang yang terefek dengan pandemi ini, dengan pandemi global ini. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita justru harus melihat hal-hal ini sebagai sebuah kesempatan di mana kita bisa menjadi berkat. Kalau Tuhan masih memberikan kita kekuatan, kesanggupan, mari kita gunakan itu sebaik-baiknya untuk membagikan kasih Kristus, untuk melakukan kemurahan untuk saudara-saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Itu sebabnya kembali saya ingin mengucapkan terima kasih untuk setiap saudara yang telah berperan, baik secara dana, tenaga, volunteer, pemikiran, direpotkan, dan lain sebagainya, untuk boleh kita bersama-sama bahu-membahu dalam Lifehouse Mission ini, untuk menolong saudara-saudara kita yang terkena efek COVID-19 ini. Saudaraku, Tuhan memberikan kita dua tangan, satu tangan untuk menerima, satu tangan lagi untuk memberi. Tetap kita semangat, lakukan tugas kita dan tanggung jawab kita untuk menebarkan kasih Kristus di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati.